Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah metode penelitian. Nah, sekarang kita akan mereview ya proposal yang sudah teman-teman kirimkan pada link yang dikumpulkan kemarin. Nah, ini adalah proposal versi draft ya, belum final, jadi akan direview dan akan dilihat beberapa proposal dari teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan proposal ini bisa diteruskan menjadi tugas metode penelitian dan bisa dilanjutkan ke tugas akhir satu ya bagi yang berminat untuk mengambil tugas akhir bertipe skripsi. Baik, kita coba cek dulu di sini untuk folder. Ini adalah folder pengumpulan. Ini ada dua ya, ada Muhammad Reski 2. Nah, ini Naufal 2. Padahal yang diminta itu adalah PDF ya, tapi ini yang dikumpulkan adalah Word. Ini mungkin akan saya review nanti ya. Saya mulai dari atas dulu. Dari yang sudah terurut hasil download ini ya. Kita coba lihat dari yang di atas dulu ya. Yang ini kita buka. Oke, nah di sini kita lihat judul dari Muhammad Reski Indriawan dengan NIM 22500810034. Baik, kita lihat dari judul dulu. Judulnya adalah mengembangkan model klasifikasi sentimen untuk ulasan produk pada platform Tokopedia dengan metode random forest dan penggabungan kata. Oke, yang pertama adalah dari judul gitu ya. Untuk topik ini lebih ke sentimen analisis ya atau klasifikasi sentimen. Nah, di sini biasanya tidak seperti ini ya, bukan mengembangkan model ya. Seperti yang sudah dijelaskan dari teori metode penelitian, bahwa untuk tingkatan sarjana itu tidak perlu mengembangkan sesuatu, ya karena kita hanya berdasarkan KKNI level 6, artinya kita cukup mengimplementasikan metode saja ya untuk penelitian. Kalau sudah mengembangkan model ini rananya sudah S2 dan S3 gitu ya. Jadi ini tidak perlu. Jadi mungkin judulnya bisa dipotong dari sini ya, klasifikasi sentimen untuk ulasan produk pada platform Tokopedia dengan random forest dan penggabungan kata. Oke, nah di sini saya akan mereview secara expert ya. Jadi eh, basis penelitian saya juga adalah data mining dan saya juga udah beberapa tahun ini membimbing mahasiswa yang topiknya data mining. Kita lihat dari judul yang pertama di sini sentimen analisis untuk ulasan produk pada platform Tokopedia dengan random forest. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan ini dari judul aja ya kita bisa melihat ada pertanyaan bahwa kita lihat dulu ya si random forest ini adalah metode kapan ya, tahun berapa. Jadi untuk di S1 itu diperbolehkan untuk implementasi ke metode baru antara 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, untuk random forest ini adalah algoritma yang cukup lama gitu ya. Kita bisa lihat ya, teman-teman bisa saksikan sendiri ya dari ChatGPT. Metode random forest ini adalah metode di tahun berapa gitu ya. Kita coba cek di sini. Kita buka ChatGPT ya. Kita tanya metode random forest dibuat pada tahun berapa? Oke, ini 2001 ya. Nah, jadi ini sebenarnya metodenya sudah terlalu lama gitu ya. Metodenya udah lebih dari 25 tahun yang lalu. Nah, tapi kita coba lihat ada ini ya, ada penggabungan kata gitu ya. Nah, dari sini kita coba lihat ada nggak unsur-unsur kebaharuan ya dari penelitian yang diusulkan ini. Kebaharuan yang diharapkan itu ya sedikit saja ya, tidak perlu yang baru banget sehingga nanti sampai mengembangkan model seperti ini gitu ya. Oke, kita coba lihat proposal ini. Untuk abstrak ya, ini adalah penjelasan dari keseluruhan isi proposal. Ini di skip dulu gitu ya. Untuk abstrak ini kita bahas dulu di bagian latar belakang. Oke. Nah, ini latar belakang. Ini kita lihat di sini ya. Pada platform seperti Tokopedia, klasifikasi sentimen menjadi solusi atas banyaknya ulasan pelanggan. Nah, ini kan adalah kalimat ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah penelitian ilmiah,
maka kalimat ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hasil daripada penelitian orang lain, yang kedua adalah hasil dari kesimpulan penulis gitu ya. Nah, namun di sini kan kita harus paham bahwa apakah penulis pernah sebelumnya gitu ya melakukan penelitian dengan Tokopedia atau bagaimana sih sehingga klasifikasi sentimen ini menjadi solusi atas banyaknya ulasan pelanggan ini siapa yang bilang gitu ya. Yang bilang ini adalah hasil penelitian orang lain atau penulis itu sendiri. Nah, kalau yang bilang adalah penulis itu sendiri, maka itu sangat subjektif ya. Karena kalau misalnya statement yang tidak ada fakta ilmiah atau bukti ilmiahnya, maka dia akan dianggap sebagai sesuatu yang subjektif dan ini menyalahi aturan daripada penelitian ilmiah. Data ini tidak mungkin dianalisis secara manual karena volumenya sangat besar, satu gitu ya. Nah, ini satu ini kata siapa gitu ya. Nah, kita kan biasanya akan merujuk ke referensi satu. Pengaruh parameter word to fact terhadap platform di learning deep learning pada klasifikasi sentimen. Nah, ini kan kita harus baca dulu nih jurnalnya gitu ya. Nah, apakah jurnal ini dengan judul ini itu menghasilkan kesimpulan ya atau jawaban yang bisa menjawab bahwa ini ya, bahwa di sini ada statement seperti ini nih statementnya ya. Data ini tidak mungkin dianalisis secara manual karena volumenya sangat besar. Gitu ya. Saya rasa untuk judul penelitian yang tadi ya dilihat dari judulnya dia tidak akan meneliti mengenai data yang besar sehingga itu sulit untuk dianalisa gitu ya. Itu pasti bukan tujuan dari penelitian yang tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu ini juga kesalahan dalam melakukan apa namanya sitasi gitu ya. Jadi sitasi itu biasanya hasil kesimpulan gitu ya. Hasil kesimpulan dari suatu penelitian. Jadi kita lihat dari penelitian itu biasanya di bagian keempat. Kalau yang international journal atau international conference itu biasanya ada di bagian conclusion. Nah, kalau misalnya ada suatu statement di conclusion di mana statement itu adalah hasil kesimpulan dari bab sebelumnya atau bagian sebelumnya yaitu eksperimen, nah itu bisa kita rujuk gitu ya. Lalu dilanjutkan oleh karena itu dibutuhkan pendekatan otomatis berbasis machine learning. Nah, ini adalah paragraf yang kurang lengkap, kurang pas dan kurang bermakna gitu ya dalam penelitian. Lalu kita lanjutkan lagi ke bawah adalah random forest, adalah algoritma pembelajaran mesin. Nah, ini kan sebenarnya teori ya. Random forest itu adalah suatu algoritma, machine learning dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah teori dan di latar belakang itu kita tidak perlu menyebutkan teori terlalu lengkap. Lalu di sini namun representasi teks TF-IDF memiliki terbatasan. Nah, ini gimana nih menyambungkan antara kalimat random forest adalah algoritma, tiba-tiba namun representasi teks TF-IDF memiliki terbatasan. Nah, ini kan sebenarnya kalimat yang tidak berkesinambungan ya. Kalau kita bacanya antara kalimat satu dengan yang lain itu ya loncat-loncat gitu ya. Kemudian untuk mengatasi masalah ini, penggabungan kata seperti word to fact menawarkan cara untuk memasukkan kata ke ruang vektor dalam mempertahankan konteks. Nah, ini juga nomor satu gitu ya. Nah, apakah benar gitu ya? Nomor satu ini dengan nomor satu ini adalah hasil penelitian gitu ya dari paper yang pertama tadi. Lalu selain itu, tahapan preprocessing juga sangat penting. Ini juga siapa yang bilang ya bahwa preprocessing itu sangat penting gitu ya. Mana referensinya? Akurasi dapat dipengaruhi oleh kombinasi urutan normalisasi, steaming, penghapusan, stop word, dan seterusnya. Diharapkannya tercipta model, bukan diharapkan ya. Kalau model klasifikasi itu ya memang nanti akan tercipta gitu ya. Suatu model klasifikasi dari random forest dan word to fact. Nah, karena di sini dia Mas siapa namanya tadi? Di sini Mas Reski Indriawan mencantumkan word to fact, harusnya word to fact juga bisa dimunculkan dalam judul gitu ya. Nah, namun sebenarnya kita harus cek dulu apakah ada gitu ya penggabungan model word to fact dengan random forest. Ya, untuk apa sentimen? Nah, kita coba cek di sini lagi. Kita buka lagi ya biasa kita menggunakan Google Scholar ya untuk melihat di sini ada word
to fact, terus ada random forest, terus sentiment. Oke, nah ini ada nih, gitu ya. Sentiment analysis using word to fact and random forest. Sentiment analysis, word to fact and random forest. Ya. Nah, ini ada beberapa ya. Ini SVM random forest, word to fact. Nah, ini ada dua nih. Nah, ini harus kita baca dulu nih dua ini gitu ya untuk mengetahui penelitian kita itu bedanya apa ya di antara dua ini gitu ya. Nah, kita coba lihat ya dari penelitian yang tadi diajukan ya proposal ada nggak ini ya? Ini word to fact YouTube, ini election ya. Coba kita lihat di referensi. Ada nggak word to fact? Oke, nah referensinya juga kurang gitu ya, hanya 4. Jadi ini ya kurang ya. Untuk sarjana sendiri dalam video yang waktu itu pernah dikirimkan ke teman-teman ya. Sebenarnya kan kita harus membaca banyak sekali paper ilmiah ya sebelum kita memutuskan akan meneliti di mana gitu ya, di posisi mana. Nah, jadi ini sebenarnya dari referensi pun kurang ya. Jadi dari latar belakang ini tidak terlalu jelas mau ngapain, dari referensi pun kurang ya. Coba diperhatikan lagi ya dari contoh penulisan proposal yang di-share di pertemuan kemarin ya. Nah, kemudian di sini membahas bagaimana merancang model klasifikasi. Nah, bagaimana merancang model klasifikasi ini bukan masalah penelitian. Jadi ingat ya, masalah penelitian yang ditanya ini. Kalau bagaimana merancang model klasifikasi ini adalah masalah peneliti, gitu ya, bukan masalah penelitian. Artinya kalau saya sebagai seorang peneliti, saya punya masalah bagaimana merancang model klasifikasi itu masalah saya, gitu ya, sebagai peneliti, bukan masalah dari penelitian itu sendiri. Lalu di sini seberapa besar dampak penggunaan penggabungan kata terhadap akurasi klasifikasi sentimen? Nah, kita bisa cek ada nggak penelitian yang bisa menjawab ini ya. Kalau ada yang bisa menjawab ini, maka sebenarnya masalah ini udah diselesaikan oleh penelitian yang lain. Apa tahapan preproses yang paling cocok untuk data teks dan ulasan produk ini juga sama. Ini bukan masalah penelitian ya. Jadi ini adalah kekeliruan ya dalam menuliskan rumusan masalah. Dan ini batasan masalah, ya ini boleh ya kalau misalnya data yang digunakan adalah berasal dari mana itu boleh kita taruh di batasan. Nah ini tidak perlu ya hanya menggunakan random forest ini nggak perlu karena dari judul itu udah ada. Kemudian word to fact yang telah dilatih sebelumnya. Nah ini seperti apa nih maksudnya gitu ya. Lalu penilaian terbatas pada sentimen. Nah ini juga nggak perlu ya. Jadi keterbatasan itu adalah keterbatasan pada data. Lalu misalnya keterbatasan pada parameter yang digunakan itu masih boleh, atau keterbatasan pada beberapa percobaan atau eksperimen itu juga boleh gitu ya. Nah tujuan ini biasanya menjawab masalah gitu ya. Jadi kalau masalahnya ada 3, maka tujuannya pun akan 3 ya. Tapi karena tadi masalahnya itu kurang tepat, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan yang dikemukakan pula pasti akan kurang tepat. Lalu ada luaran dan manfaat gitu ya. Nah, ini luaran ini apa ya? Luaran ini model klasifikasi, oke. Kalau manfaatnya apa? Ya, kalau manfaat bisa gitu ya, bisa seperti ini ya, memberikan dasar pemahaman. Tapi ya kita harus lihat dulu ya. Misalnya di sini, manfaatnya adalah membantu memahami proses pelanggan terhadap produk atau layanan secara cepat dan otomatis. Nah, yang jadi pertanyaan adalah nanti gimana caranya mendapatkan manfaat ini gitu ya. Kan di sini data yang dipakai adalah data Tokopedia. Apakah peneliti berafiliasi dengan Tokopedia gitu ya sehingga Tokopedia nanti atau customernya Tokopedia bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, gitu ya. Jadi itu harus dipikirkan dulu gitu ya. Kalau ternyata misalnya teman-teman meneliti pakai data Tokopedia tapi teman-teman ternyata tidak berafiliasi nih dengan Tokopedia. Ya, berarti manfaatnya tuh jangan langsung untuk Tokopedianya ya, tapi cari manfaat terdekat gitu ya. Dan memang benar manfaat itu adalah bagi masyarakat atau organisasi. Tapi ya yang realistis ya menuliskan manfaatnya. Jadi jangan seperti ini. Lalu ini ada tinjauan pustaka, ya ini sangat sedikit sekali. Word to fact ini apa gitu ya. Jadi menjelaskan di sini jangan cuma word to fact adalah habis itu selesai. Tapi word to fact itu ada langkah-langkahnya, ada algoritmanya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiganya ngapain, ada rumus gitu ya. Nah itu dimasukin.
Kemudian di sini juga ada random forest. Ini juga sama. Masa random forestnya dijelaskan cuma segini doang gitu ya. Nah, itu random forest pun adalah suatu metode data mining, machine learning untuk klasifikasi itu dijelasin juga. Misalnya dia menerima input seperti apa gitu ya. Kemudian tahap pertamanya dia ngapain dulu, tahap kedua ngapain dulu, ketiga dan seterusnya gitu ya. Karena memang saat kita mau mengajukan suatu penelitian ya, eh, khususnya untuk sarjana, maka metode random forest sama word to fact ini kalian udah harus paham secara teori ya. Dan kalian harus pernah juga mencoba apa? Mencoba implementasi atau mencoba apa rumus-rumusnya ya, mencoba menghitung itu secara manual pakai Excel atau apapun ya. Sehingga memang metode yang diajukan itu memang teman-teman paham nantinya ya cara menggunakannya, cara mengimplementasikannya, persamaannya, rumusnya dan lain-lain sehingga nanti dia akan menjadi suatu model klasifikasi. Nah, itu yang dipahami untuk penelitian yang seperti ini ya, yang data mining. Lalu di sini juga pre-processing ya, pre-processing kan banyak gitu ya. Apakah cuma normalisasi, steaming, stopwatch removal dan seterusnya? Apakah hanya segini gitu ya? Karena teks preprocessing itu ada banyak ya langkah-langkahnya. Belum lagi kita membahas ada data balance dan data imbalance gitu ya. Kemudian ada anotasi kalau kita ngomongin sentimen ya dan lain-lain. Lalu kalau penggabungan katanya bisa pakai n-gram, dua apa? N-gram ya, pakai n-gram penggabungan dua kata, tiga kata menjadi satu frase ya dan lain-lain. Ya. Nah, ini penelitian terdahulu ya ini tidak seperti ini ya menjelaskannya gitu ya. Tapi kita harus menjelaskan banyak sekali penelitian terdahulu yang sekiranya dia terkait dengan penelitian kita. Nah, lalu untuk metode penelitian ini juga agak kurang ya. Ya misalnya di sini case folding, normalisasi, steaming, tokenisasi dan seterusnya. Nah, di sini tiba-tiba ada word to fact gitu ya, pre-train model apa gitu ya ini. Word to fact tuh ini kotak ini harus lebih didetailkan lagi ya. Oh, ini word to fact tuh ngapain dia? Nah, di sini bilangnya pre-train model, tapi yang di atas itu beda lagi bilangnya ya. Lalu tiba-tiba ada pelabelan. Nah, ini kayaknya keliru nih gitu ya. Pelabelannya tuh kayak gimana nih? Pelabelan dulu atau word to fact dulu nih gitu ya. Lalu di sini tiba-tiba pelatihan dengan random forest. Justru random forestnya itu harus didetailkan dulu. Langkah pertamanya apa random forest? Terus habis itu dia ngapain, ngapain dan seterusnya. Lalu evaluasi menggunakan teknik apa dan lain-lain gitu ya. Nah ini kan teknik evaluasi nih. Berarti kan ini kan harusnya ada di dalam kotak. Jadi evaluasi model tuh dikotakin gitu ya. Oke, nah kita lihat ya. Di penjelasannya ya ada pengumpulan data, preprocessing dan seterusnya. Nah, di sini tiba-tiba evaluasi ada muncul ya precision recall dan seterusnya. Lalu ada F1 score, tapi penjelasannya di sini hanya pengumpulan data, preprocessing, representasi teks, klasifikasi, evaluasi. Sedangkan di gambar ini ada banyak banget ya. Nah, ini kayak ada case folding, normalisasi, steaming. Nah, penjelasan ini mana gitu ya? Ada di mana? Nah, di sini kan nggak ada ya. Nah, seharusnya di dalam proposal ini dijelaskan semua gitu ya. Gambar ini di dalam penjelasan di bab ini, gitu ya, di bagian ini. Oke, lalu ada jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini biasanya harus selaras dengan metode penelitian yang ini. Jadi berarti kita harus pengumpulan data, preprocessing, ya, representasi teks, dan seterusnya, evaluasi model, kemudian analisis hasil dan kesimpulan. Nah, kalau ini kan tidak mencerminkan keseluruhan dari metode penelitian yang digunakan, gitu ya. Nah, memang benar sih, kalau kita mau meneliti tentang data mining ya, kita harus paham dulu data mining, dan kita harus banyak membaca paper untuk data mining. Nah, kalau hasil kesimpulan saya ini expert judgment aja ya, karena memang saya itu expertnya di bidang data mining, maka proposal ini ya memang belum layak ya, belum cukup layak untuk diajukan dalam suatu penelitian ya. Baik itu penelitian di luar atau penelitian di tugas akhir Informatika Unjani. Jadi untuk penelitian Mas Muhammad Reski ini udah pasti 100% ditolak gitu ya. Walaupun reviewernya bukan saya ya, tapi ada dosen yang lain yang tentunya akan proposal penelitian itu akan selalu direview oleh orang yang ahli. Artinya ada
orang lain selain saya yang paham data mining ya untuk dosen lain. Nah, begitu dosen itu mereview proposal Mas Reski Indriawan ini pasti juga akan ditolak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin teknik penelitiannya menggunakan teknik data mining, maka memang harus memahami betul ya secara teori dasar data mining itu apa gitu ya. Nah, itu juga sudah dijelaskan dari video yang kemarin ya, dari materi yang kemarin. Silakan materi yang kemarin itu coba diresapi lagi ya, dilihat lagi. Kemudian coba dicek dari contoh yang saya berikan gitu ya, yang video kemarin itu gitu ya. Oke, ini udah pasti ya itu ditolak gitu ya. Kemudian kita cek lagi, ini yang novel nanti aja ya. Ini karena itu Word bentuknya. Nih kita cek dulu yang di sini. Ada proposal penelitiannya Fajar atau Rozak ya dengan NIM 22500811123. Oke, kita lihat di sini bahwa judulnya adalah klasifikasi resiko kecanduan media sosial menggunakan machine learning berbasis survei digital dengan metode random forest dan extreme gradient boosting. Nah, ini dari judul aja ya. Jadi, ya, extreme gradient boosting ini sebenarnya adalah pengembangan dari random forest, gitu ya. Nah, kalau dia ngomongnya dan berarti ada dua gitu ya, metode yang dipakai random forest dan extreme gradient boosting. Tapi kita harus tahu dulu posisi metode itu ada di mana. Apakah XGBoost dan random forest itu dilakukan secara terpisah, ataukah random forest ada di dalam XGBoost atau XGBoost ada di dalam random forest, atau berurutan XGBoost dulu baru random forest atau random forest dulu baru extreme gradient boosting gitu ya. Nah, ini juga pasti akan banyak perdebatan gitu ya kalau kita hanya kita melihat gitu ya dari judul ini. Kemudian menggunakan machine learning ini tidak perlu gitu ya. Lalu berbasis survei digital. Nah, ini juga kita akan lihat apa yang dimaksud dengan survei digital di sini gitu ya. Oke, seperti biasa kita lihat ini di skip dulu langsung ke latar belakang ya. Media sosial saat ini menjadi platform utama komunikasi, hiburan, dan seterusnya. Namun di balik manfaatnya dan seterusnya, nah paragraf ini ingin menjelaskan apa sebenarnya gitu ya. Nah, terus tidak ada referensi sama sekali. Berarti ini kan sebenarnya adalah asumsi pribadi dari si peneliti itu sendiri gitu ya. Jadi Mas Fajar sendiri nih yang menulis ini berdasarkan asumsi Mas Fajar dan itu tidak boleh ya dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah. Karena begitu penelitian ilmiah, tapi kalau kita menyimpulkan boleh ya. Jadi kalau ada hasil penelitian, lalu kita simpulkan dalam tulisan kita itu boleh gitu ya. Ya itu waktu itu kan sudah dijelaskan juga ya dalam tata cara melakukan sitasi gitu ya. Jadi kita boleh menyimpulkan, tidak harus dari satu penelitian ya, tapi dari beberapa penelitian boleh kita simpulkan. Nah ini keliru ya, ini udah pasti salah dan keliru. Lalu di sini muncul beberapa studi internasional menunjukkan bahwa dan seterusnya. Lalu menurut Ehsan dan Basit, nah ini juga karena kita menggunakan IEEE ya. Kalau IEEE itu kan kayak gini ya, satu gitu ya, dua, nah gitu ya. Nah kalau ini menggunakan format apa ya? Format apa itu American apa ya? Standar itu ya, yang kita bahas di metode penelitian kita gitu ya. Nah itu format tidak boleh dicampur ya. Jadi kalau kita menggunakan IEEE maka semuanya harus gunakan IEEE. Dalam studi mereka, Random Forest berhasil. Nah, oke, di sini berarti Random Forest sudah berhasil untuk gangguan emosi. Lalu studi lain menunjukkan bahwa metode penjualan mesin, resiko kecanduan gabungan data survei dan digital trace dan seterusnya. Oke, meskipun telah berbagai studi masih terdapat celah penelitian. Oke, di mana celah penelitiannya nih? Dalam melakukan metode assemble seperti Random Forest dan XGST gradient boosting ya. Ya, ini assemble learning ya ini Mas Fajar harus tahu juga itu apa gitu ya. Selain itu belum banyak penelitian yang membandingkan performa kedua. Oh, udah banyak ya. Kalau kalau penelitian yang membandingkan performa kedua algoritma itu sudah banyak. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua algoritma itu sebenarnya
kita harus bandingkan fair ya, apple to apple. Apakah random forest dan extreme gradient boosting apple to apple? Iya, benar apple to apple. Tapi yang dibandingkan secara performa itu adalah dibandingkan dari algoritmanya. Jadi masuk dari penelitiannya itu adalah kompleksitas algoritma. Bukan hanya algoritma ini dijalankan, algoritma itu dijalankan, maka keluar hasil. Bukan gitu ya. Itu bukan membandingkan algoritma, gitu ya. Oke, klasifikasi resiko kecanduan media sosial. Oke, kita coba cek ya. Kecanduan media sosial di sini. Pak SG Bus. Kecanduan itu bahasa Inggrisnya apa? Kita coba cek ya di sini ya. Pak bahasa Inggris dari kecanduan. Addiction ya. Berarti social media addiction. Kita cek dulu nih, gitu ya di sini. XG Bus. Nah, ini ada nih ya. Social media addiction, AI. Nah, using model like XG Boost ya di sini ada. Kalau di sini juga ada gitu ya. Oke, di beberapa studi ada nih ya. Ini tahunnya baru lagi 2022, 2024, 2024 dan seterusnya. Nah, artinya setidaknya ada 3 penelitian ini yang harusnya menjadi acuan Mas, apa tadi, Mas Fajar dalam membuat proposal ini. Coba kita lihat ya, ada nggak Mas Fajar mensitasi ini? Coba kita lihat ya 2004, 2022, 2024. Kita lihat di referensi ya. Ini apa nih? Nah, ini ada nih, ya. Ada machine learning, ada nih untuk apa? Apa social media addiction. Ini enggak tahu, ini enggak. Nah, ini apa ini ya? Nah, berarti kan ada nih analisis sosial media lain internet ya. Coba harus dicek juga ya. Terus komparatif analisis. Nah, ini kan ada nih yang melakukan studi komparasi ya. Tapi studi komparasi itu agak sulit dilakukan ya. Itu tidak untuk S1 ya. Nah, ini apa? Yang ini nggak tahu nih judulnya mungkin kurang ya karena ada koma di sini. Nah, ini ada nih perbandingan SGBoost dan algoritma untuk klasifikasi data kesehatan mental. Ini ada yang membandingkan nih gitu ya. Tapi harus kita lihat dulu membandingkannya kayak gimana ya. Jadi kalau tadi hanya berdasarkan statement, hanya sedikit yang membandingkan itu bukan menjadi suatu latar belakang ya. Jadi latar belakang yang tadi itu tidak terlalu bisa diterima karena latar belakang itu kita harus mencari celah penelitian. Celah penelitian itu dari mana? Dari extreme gradient boosting misalnya, atau dari random forestnya, gitu ya. Bukan masalah kecanduan media sosialnya. Jadi kecanduan media sosial ini kita tidak terlalu tekankan di situ karena penelitian informatika itu adalah pada metode random forest dan XGBoost gitu ya. Kalau kita fokusnya ke kecanduan media sosial, ini berarti penelitian bukan penelitian informatika, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari celah penelitian ya dengan membaca paper tentunya. Ya, ada celah apa, gitu ya. Misalnya XGBoost ini ada kelemahan apa sih? Nah, kita harus paham dulu ya. Kembali lagi, kalau kita mau melakukan suatu penelitian data mining atau machine learning dengan menggunakan suatu metode machine learning, maka kita harus paham dulu metode machine learning itu. Misalnya random forest. Apa kelemahannya, apa kelebihannya metodenya ya. Lalu extreme gradient boosting, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Nah, dari kelemahan dan kelebihan itu, kita akan mencari paper di mana ada orang yang berusaha mengatasi kelemahannya, gitu ya. Nah, kita lihat dari kelemahan-kelemahan itu apa ya. Secara umum kan ini sebenarnya dua-dua ini adalah berbasis tree ya. Kalau ensemble learningnya random forest itu dia menggunakan voting, ensemble learningnya voting. Kalau extreme gradient boosting ini menggunakan teknik boosting gitu ya. Nah, teknik boosting itu apa sih kelemahannya dalam ensemble learning? Nah, itu yang kita harus analisa sebenarnya. Lalu teknik voting di random forest ini apa ya menjadi kelemahan?
Nah, sebenarnya karena Random Forest ini adalah algoritma yang cukup lama, itu udah banyak ya kelemahan-kelemahan yang ada di Random Forest. Atau kita bisa gunakan deh gitu ya bantuan AI di sini. Apa kelemahan dari dari metode Random Forest? Tuh, ada kan beberapa kelemahannya kan? Yang pertama komputasi tinggi, lalu kurang interpretatif. Kemudian, nah ini dia ternyata bisa overfitting gitu ya. Nah, overfitting itu apa gitu ya? Ini kita harus tahu dulu nih gitu ya. Nah, nanti kita akan cari bagaimana atau metode apa yang bisa mengatasi overfitting gitu ya. Lalu kalau data real time tidak bagus, ya kalau banyak kategorikal juga nggak bagus gitu ya. Jadi misalnya kolom kota dengan ribuan nilai unik ini nggak bagus dan lain-lain gitu ya. Nah ini kan ada nih di ChatGPT. Nah kelemahan-kelemahan ini bisa kita konfirmasi dengan ya membaca paper di sini gitu ya. Ya salah satunya misalnya di sini overfitting gitu ya. Ya udah kita cari di sini ya. Overfitting problem random forest misalnya. Nah gitu ya. Nah kita baca nih gitu ya paper yang ini. Berarti ada overfitting di random forest gitu ya. Overfitting itu apa sih maksudnya? Nah kita baca di sini. Nah di sini comparative analysis nih ya. Ada random forest nih untuk overfitting dan seterusnya. Nah sebenarnya yang kita baca itu adalah yang ini gitu ya. Jadi kita misalnya random forest itu ternyata ada masalah di overfitting. Nah, maka untuk mengatasi masalah overfitting, kalian ngapain? Nah, kalian ngapain itulah yang akan menjadi suatu kontribusi keilmuan. Ya, harus diingatkan bahwa random forest itu adalah apa? Random forest itu adalah metode di bidang informatika. Nah, begitu kita dapat mencoba ya mengimplementasikan suatu metode untuk overfitting ini, maka itu sudah dihitung sebagai kontribusi ilmiah namanya gitu ya. Jadi masalahnya itu bukan masalah kecanduan media sosialnya gitu ya, tapi ada masalah apa di random forest, ada masalah apa di extreme gradient boosting. Dan kenapa ini dua-dua dipakai? Ini harus ada alasan nih. Jadi kenapa misalnya kita menggunakan random forest? Kenapa kita menggunakan extreme gradient boosting? Karena metode assemble ini banyak ya. Kita bisa tanya lagi ke ChatGPT. Ada berapa banyak metode assemble learning. Nah, ini banyak ya. Ada yang bagging ya. Oh, bagging ya. Random forest itu bukan voting ya, dia bagging. Ini yang bagging nih random forest. Boosting ini ada tadi extreme gradient boosting. Ada stacking ya. Ada hybrid dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi banyak gitu ya. Nah, kalau kita hanya memilih dua aja, itu alasannya kenapa gitu ya. Jadi ini harus ada alasan juga kenapa kita menggunakan metode ini. Makanya lebih baik kita melihat dari penelitian terdahulu gitu ya. Nah, kalau ini misalnya oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi tingkat resiko dan seterusnya menggunakan random forest dan XGBoost dan seterusnya. Nah, ini tuh bukan tujuan gitu ya penelitian karena masalahnya nggak jelas di kalimat yang ini di paragraf ini. Lalu tiba-tiba di sini penelitian ini tidak hanya membantu mengidentifikasi individu yang beresiko. Nah, ini jangan ditulis di masalah gitu ya. Ini bukan masalah penelitian ya. Misalnya yang beresiko, kontribusi dan lain-lain ini bukan masalah penelitian. Tapi ini bisa jadi ke dalam manfaat penelitian. Nah, di dalam latar belakang itu kita cukup sampai masalah penelitian aja. Manfaatnya nggak usah dituliskan secara eksplisit ya. Kalau ingin menuliskan manfaat secara eksplisit, maka tuliskanlah di bagian lain di bawah proposal ini, gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada identifikasi masalah. Di sini kita lihat bagaimana tingkat akurasi random forest dan seterusnya dalam mengklasifikasikan resiko kecanduan media sosial berdasarkan survei dan data survei digital. Nah, ini maksudnya tingkat akurasi apa ini? Kenapa harus dua, gitu ya? Itu kenapa, gitu ya? Maksudnya bagaimana kenapa, gitu ya, di sini. Jadi ini adalah masalah yang kurang oke ya.
Nah, harusnya tadi kan masalah itu misalnya kalau kita misalnya fokusnya pada random forest aja nih, gitu ya. Kita cari di ChatGPT tadi bahwa random forest itu ada masalah overfitting. Nah, kira-kira mengatasi masalah overfitting itu gimana gitu ya. Jadi bisa kita tuh gini ya, kita tulis seperti ini masalah penelitiannya. Bagaimana masalah overfitting pada random forest dapat diatasi dengan metode XYZ. Nah, ini baru masalah penelitian gitu ya. Ya, terus bisanya seperti apa atau berapa akurasi yang dihasilkan oleh algoritma random forest dengan data apa tadi sosial media jika overfitting berhasil diatasi. Nah, ini baru masalah penelitian. Jadi masalah penelitian itu adalah masalah di bidang informatika, gitu ya. Nah, ini kurang tepat, gitu ya. Lalu fitur perilaku psikologis apa yang paling berkontribusi terhadap resiko kecanduan media sosial? Ini bukan penelitian informatika, gitu ya. Coba kalau misalnya bagaimana fitur-fitur yang paling berkontribusi? Sebenarnya bisa aja ya, fitur yang berkontribusi dalam klasifikasi ini bisa aja dicari menggunakan suatu penelitian data mining. Nah, coba kira-kira ya, ini kita harus ngecek juga apakah yang nomor dua ini bisa dijawab dari metode penelitian. Coba kita cek ya. Jadi di sini adalah fitur psikologis apa yang paling berkontribusi terhadap klasifikasi resiko. Oke, apakah ada penerapan fitur selection? Nah, kita lihat nih di metode penelitiannya. Identifikasi masalah, perancangan kuesioner, pengumpulan survei, pemrosesan, dan seterusnya. Nah, evaluasinya model akurasi, precision, recall, advanced score, ROC, AUC, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau evaluasi modelnya hanya ini tuh tidak bisa menjawab mana fitur yang mempengaruhi hasil klasifikasi, gitu ya. Ini tidak bisa menjawab, gitu ya. Misalnya akurasinya 10, akurasinya 98%, itu apa maksudnya, gitu ya. Apakah karena akurasi 98% maka fitur yang mempengaruhi adalah fitur satu 2 3? Nah, itu kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, artinya yang nomor 2 tadi, walaupun penulisan katanya dia tidak tepat ya, kurang tepat, tapi saya paham maksudnya. Nah, namun untuk menjawab ya masalah nomor 2 tadi itu tidak akan bisa pernah tercapai kalau metode penelitiannya seperti ini. Jadi, nah, maka dari itu ya sekali lagi teman-teman apabila ingin mengambil penelitian data mining ya harus memahami tentang data mining itu sendiri. Lalu algoritma mana yang memberikan klasifikasi terbaik? Nah, ini nggak usah gitu ya. Ini eh, tidak tidak representatif ya karena membandingkan kedua algoritma itu kita harus lihat dari apa algoritmanya masing-masing ya, tahapan-tahapannya, kelemahan-kelebihannya dan seterusnya. Kemudian apakah model survei digital cukup cukup efektif dan seterusnya. Nah, cara menjawabnya gimana ini gitu ya. Kalau dari metode penelitian yang tadi ini tidak akan mungkin pernah terjawab. Ini juga tidak akan mungkin pernah terjawab gitu ya. Kalau bagaimana tingkat akurasi ya paling menjawab ini doang ya, tapi kembali lagi gitu ya. Apakah ini adalah masalah penelitian? Bukan gitu ya. Masalah penelitian itu ya kurang lebih yang seperti saya contohkan ini. Nah, ini masalah penelitian. Oke, di sini ada batasan masalah. Nah, gitu ya. Batasan masalah ini juga salah ya karena kita menggunakan format IEEE ya. Nah, ini maksudnya apa nih batasan masalah gitu ya. Ini saya kurang paham gitu ya. Lalu tujuan nggak usah pakai umum khusus gitu ya. Tujuan aja. Karena tujuan itu nanti akan menjawab masalah ya. Sebenarnya jadi tidak ada tujuan umum, tujuan khusus gitu ya. Lalu ada luaran dan manfaat.
Manfaat itu manfaat hasil penelitian saja gitu ya. Apakah dia akan bermanfaat untuk siapa, itu bebas saja gitu ya. Cuman kalau memang akan bermanfaat bagi psikolog itu apa manfaatnya dijelaskan gitu ya. Misalnya bermanfaat pada masyarakat umum tuh apa manfaatnya gitu ya, dan seterusnya. Ini ya, pengambilan referensi itu juga keliru. Oke, nah ini adalah data berbasis survei. Itu seperti apa sih gitu ya. Ini juga harus jelas. Tiba-tiba muncul perhitungan bobot TF-IDF ya. Kalau mau menjelaskan TF-IDF berarti subbabnya TF-IDF. Lalu ini ada persamaan. Kalau persamaan itu harus dipakai nomor persamaan. Misalnya nomor satu gitu ya. Nah, kemudian ada anotasi ya, tingkat kecanduan, level rendah, sedang, tinggi ini siapa yang akan mengisi anotasi ini? Itu juga harus dipikirkan gitu ya. Apakah pakar, apakah menggunakan suatu metode dan lain-lain. Lalu di sini ada metode random forest gitu ya. Oke, nah ini persamaan juga harus ada ininya, nomor. Nah, ini kan udah ada rumusnya nih ya. Kemudian ada extreme gradient boosting juga, ada langkah-langkahnya, ada persamaannya. Ini jelasin persamaan ini apa. Nah, lalu yang ini tidak perlu ya integrasi algoritma, tidak ada integrasinya ya karena memang yang dilakukan itu adalah random forest, habis itu extreme gradient boosting, lalu untuk precision recall gitu ya dan seterusnya di sini. Oke, nah posisi penelitian belum ada penelitian lokal yang secara khusus. Nah ini juga bukan gitu ya, bukan bukan kayak gini yang namanya posisi penelitian, tapi kita harus lihat dari penelitian terdahulu gitu ya. Dan tidak ada sebenarnya bab posisi penelitian rasanya dalam format yang diberikan gitu ya. Ini metode penelitian, identifikasi masa tujuan, nah perancangan kuesioner digital, ini bagaimana merancangnya, pakai teknik apa, dijelasin tahapannya, lalu pengumpulan survei, misalnya parameter data, preprocessing datanya kayak gimana, yang pertama ngapain, kayak tadi ada stemming, misalnya ada tokenizing dan lain-lain itu apa gitu ya misalnya ya, itu contoh, atau apa, dijelasin gitu ya. Lalu di sini tiba-tiba membangun model machine learning ya nggak bisa gitu ya. Jadi ini harus didetailkan juga, baru ini evaluasi dan seterusnya. Nah, ini juga ya, ini dijelaskan gitu ya di dalam kotak tadi. Ini ada rumus, kalau rumus ini sebenarnya harusnya adanya di bab di atas ya, di tinjauan pustaka gitu ya, harusnya di sini nih gitu ya. Jadi kalau memang ingin mention suatu persamaan, tinggal di-mention aja pada persamaan 5 misalnya gitu. Oke, nah, ini apa pemodelan data. Nah, ini kenapa? Ini kan sudah ada ya di atas ya rumus ini tidak perlu ditulis ulang. Ini juga sama. Terus ya tadi harus dijawab kenapa harus dibandingkan keduanya gitu ya. Dan di sini pun dalam metode penelitian tidak ada kaitannya dengan pembandingan gitu ya. Oke, lalu di sini evaluasi ya confusion metric ini juga tadi sudah ditulis, nggak perlu ditulis ulang. Ini harus disamakan dengan metode penelitian. Ya, ini untuk referensi ya kurang ya, jangan dipas-pasin 10 banget lah ya. Jadi memang referensi yang dipakai ini adalah apa yang digunakan pada proposal, bukan apa yang dibaca gitu ya. Jadi semua 10-10 ini kalau memang 10 itu harus dimention semua di atas tadi. Dan jangan sengaja dipas-pasin 10 gitu ya. Atau dipas-pasin 15 jangan gitu ya. Karena memang ada berapa banyak referensi yang dipakai itu ya tergantung dari isi tulisan proposal kita di atas ini gitu ya. Jadi jangan dipas-pasin. Oke, nah sebenarnya udah referensi udah cukup bagus yang pertama ini ya. Cuman masalahnya dibaca atau enggak nih? Harusnya dibaca dulu. Ya kalau ini kita sempat baca, kita bisa pasti bisa lihat nih. Dia ada saran penelitian enggak? Dia ada hasil penelitian enggak? Nah hasil penelitiannya itu mungkin kita bisa rujuk, ya kita jadikan penelitian yang kita akan gunakan gitu ya nantinya. Ya atau dijadikan suatu tulisan yang akan dimention dalam proposal penelitian kita gitu ya. Oke, nah ini sama seperti yang tadi tapi untuk yang Fajar lebih baik ya daripada yang sebelumnya, walaupun ya nggak 11-12 tapi 11-13 gitu ya. Tapi tetap aja ya kalau ini direview ya ini masih kurang ya, ini juga pasti akan ditolak.
Nah, jadi untuk dua proposal ini seperti itu hasilnya. Jadi bagi teman-teman yang lain ya, yang proposalnya mungkin saya baru review dua ya, karena memang mereview proposal itu cukup lama ya, memakan waktu. Nah, bagi teman-teman yang menulis proposal yang lain ya, yang kira-kira terjadi kesamaan masalah gitu ya dengan apa yang ditulis oleh Mas Muhammad Resi Indrawan dan Mas Fajar Fatur Rozak. Nah, ini bisa teman-teman perbaiki dulu gitu ya proposalnya. Nah, ini akan saya baca ya, ini belum saya baca semua, baru saya download, makanya saya masih membaca dua ini dulu. Ini akan saya baca semua dan video ini akan saya lanjutkan di minggu depan ya, di pertemuan terakhir kita untuk melihat apa sih secara umum kesalahan-kesalahan dalam penulisan proposal yang teman-teman lakukan. Nah, dari hasil pembahasan video ini dan video nanti yang kedua, itu harapannya proposal yang teman-teman kumpulkan ya menjadi tugas ya dari metode penelitian ini bisa menjadi proposal yang baik ya dan bisa nanti akan diajukan dalam penelitian tugas akhir ataupun penelitian PKM atau penelitian apapun ya di luar atau di dalam kampus Unjani ini. Ya itu saja dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.